Data warehouse. Data warehouse adalah satu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pembahasan informasi dan menyediakan satu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung seluruh data dan yang terkonsolidasi. Definisinya yaitu satu koleksi data yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan manajemen yang berorientasi subjek, terpadu, time, varian, dan tidak berubah. Satu data warehouse sederhananya yaitu suatu penyimpanan data tunggal lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa dipergunakan dalam suatu konteks bisnis. Perubahan data warehouse dengan decision support membuatkan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif untuk pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Sebenarnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Model data multidimensi yaitu himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada sebuah dimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem rollup. Alternatif lainnya data disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Setiap dimensi dapat tambahan atribut dan berasosiasi dengan satu aspek dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Analytical processing. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya cara total penjualan, cari data penjualan tiap profesi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis query OLAP yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan data penjualan, maka untuk data penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan data penjualan pada semua kota termasuk provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan data penjualan, maka data penjualan dapat di drill down. Pivoting yaitu melakukan optimalisasi pada dimensi terpilih. Nah, contohnya seperti ini. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut seperti ini dan juga seperti ini, sehingga menjadi query baru seperti ini. Berarti ini sama ini digabungkan, maka hasilnya seperti ini. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Class model yaitu tipe yang akan dimodelkan. Grand dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Dimensi akan dipakai untuk memasang record tabel fakta. Ukuran untuk yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data harus berdasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sel memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item yang brand type atau time. Tabel fakta membuat ukuran seperti dollar $, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut data dari data warehouse. Untuk klien masuk, proses analisis, lalu warehouse ke integrator yaitu metadata, lalu dibagi menjadi seperti ini. Lalu seperti ini. Sumber informasinya dari DBMS,
lalu disaring, dibersihkan, transformasikan, kumpulkan, muat, ubah, lalu ke data mart. Ini ada server data warehouse, lalu di multidimensi OLAP atau Carolab, lalu ke klien. Implementasi data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan sekitar objek sub aplikasi, misal customer, produk, dan sales. Perhatikan untuk dipusatkan pada pembatasan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pembahasan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar perusahaan disediakan dengan cara pemisahan data-data yang tidak berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Data warehouse dibangun dengan menggunakan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, batch file, dan catatan transaksi online, yaitu teknik pembibitan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dalam membersihkan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin presentasi, penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, request convert, dan lain-lain. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini harus terkonversi. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Sistem komputer mengolah data menjadi sistem informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik. Perkembangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse. Biasanya untuk memanage yaitu pada data warehouse diperlukan manajemen pengelolaan warehouse yang baik agar kemampuannya makin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipaan. Biasanya untuk meningkatkan performansi, yaitu banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tapi teknik lainnya hanya berhubungan dengan desain database. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisis data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta, contohnya untuk mulai penjualan dari perspektif customer dan product line. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibanding tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time, sedangkan tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting pada performa, karena tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi terkait. Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data value, di mana key yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. View begitu penting dalam lingkungan decision support. View digunakan secara luas dalam integrasi decision support kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi, biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih baik memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap guru wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang disajikan untuk view sangat penting untuk application decision support. View dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP. Query OLAP biasanya merupakan query atau agregasi data warehouse adalah kumpulan data tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik.